Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu ya, kami akan menginformasikan informasi yang sangat penting ya terkait TMT guru honorer ya, syarat untuk masuk dalam kategori P2, P3 atau bahkan pelamar umum ya untuk P3K Guru 2023 atau TMT guru honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes cat observasi ya. Tes cat observasi tetapi bukan kepala sekolah yang melakukan observasi Bapak Ibu ya. Istilahnya kalau yang gampang dipahami, yang masuk P2, P3 PPK Guru 2023. Jadi intinya kevalidan data yang ada di Dapodik di sini yang mengambil peran dengan SK Real Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekalian miliki. Ya, logikanya seperti itu ya. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, ini ada yang bertanya seperti ini Bapak Ibu di Facebook ya. Masuk Dapodik Agustus 2022, TMT 2019, masuk kategori berapa nanti di P3K 2023. Bapak Ibu silakan ya, yang nonton video ini silakan komen dulu di kolom komentar. Ceritanya kalau misalkan kita masuk Dapodik di tahun lalu ya 2022. TMT-nya 2019, masuk kategori berapa nanti P3K 2023. Intinya seperti ini. Kalian masuk di Dapodik 2022, gimana dengan TMT ya? Ini sepertinya agak rancu Bapak Ibu. Ya, masa masuk di Dapodik 2022 tapi TMT-nya 2019. Jadi selama ini tidak masuk di Dapodik dong kalau seperti itu. Bapak Ibu rugi kalau seperti ini ya. Bapak Ibu rugi kalau posisi seperti ini. Nanti masuk di Dapodik 2022 padahal mulai bekerja sebagai guru honorer 2019. Ini rugi namanya. Otomatis Bapak Ibu masuk pelamar umum kalau salah-salah seperti ini ya. Ini bahaya yang seperti ini. Ya, ya, bahaya yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, kita bahas dulu ini ya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini informasi dari FGP PNS ya, Ibu Hasna. Di sini katakan insya Allah ya bulan September 2023 pembukaan formasi 2023. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan di bulan September 2023 nanti sudah ada pendaftaran CPNS dan P3K termasuk P3K Guru. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, ada 3 poin penting Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu harus ketahui secara mendetail. Ini untuk penentuan P2 ya dan P3. Karena P2 dan P3 akan ikut tes cat, tapi tes catnya itu berbeda dengan pelamar umum. Agak lebih mudah lah kalau tes catnya P2 dan P3. Seperti itu ya. Nah, agak lebih mudah lah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembukaan P3K 2023, ingat ya, untuk TMT ingat ya, coba diperhatikan kalau TMT Bapak Ibu itu adalah 2004 sampai 2020. Sebelum Juni 2020, maka Bapak Ibu itu akan tes cat observasi diri sendiri. Berarti kemungkinan besar Bapak Ibu adalah P2 atau P3. Kalau logikanya seperti itu ya. Oke. Tes cat observasi diri sendiri. Jadi kalau misalkan TMT-nya Bapak Ibu itu adalah Mei sebelum Juni ya, ingat ya, sebelum Juni. Jadi kalau setelah Juni berarti Bapak Ibu masuk pelamar umum setelah Juni 2020. Kalau dia seperti dia jadi sebelum Juni. Jadi kalau Mei berarti Bapak Ibu observasi diri sendiri. Entah itu Bapak Ibu adalah P2 atau P3. Kan sebenarnya di P3K Guru 2023 itu sudah tidak ada P2 dan P3. Cuman kalau saya menyampaikan video, saya sampaikan seperti itu supaya gampang dipahami. P2 dan P3 itu tes cat observasi diri sendiri. Jadi kalau misalkan TMT Bapak Ibu itu 2004 sampai 2020, sebelum Juni 2020, maka Bapak Ibu tes cat observasi diri sendiri di P3K Guru 2023. Logikanya seperti itu. Bagaimana? Nah, untuk TMT sesudah Juni 2020 sampai 2023 berarti tes cat pengetahuan ya.
tes cat pengetahuan Bapak Ibu ya. Nah, untuk TMT sesudah Juni 2020-2023, maka Bapak Ibu akan tes cat pengetahuan. Nah, jadi kalau misalkan TMT Bapak Ibu itu Juli 2020, maka Bapak Ibu masuk pelamar umum karena Bapak Ibu akan tes cat pengetahuan. Nah, jadi sudah sangat jelas ya. Nah, di mana kita bisa cek ini? TMT ini kita cek di mana? Bapak Ibu cek saja di Dapodik. Cek di Dapodik, cek di Info GTK, dan cek di SIM PKB Bapak Ibu guru sekalian. Ingat ya, seperti itu. Dicek di Dapodik, cek di SIM PKB, dan cek di Info GTK Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang pertama tadi? Sebenarnya yang pertama tadi itu yang awal video ini seharusnya dia tes cat diri sendiri. Cuman dia masuk Dapodik Agustus 2022 Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya belum bisa berikan jawaban pasti ya. Yang jelasnya yang seperti tampilkan ini yang menentukan Bapak Ibu apakah Bapak Ibu akan tes cat observasi diri sendiri atau tes cat pengetahuan. Logikanya seperti itu ya. Selamat mempersiapkan diri untuk belajar soal-soal yang sudah saya share. Semangat guru hebat ya. Se-Indonesia Raya, amin. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, penentu Bapak Ibu tes cat observasi diri sendiri atau tes pengetahuan. Nah, ini ada informasi baru Bapak Ibu juga untuk yang terdata di BKN. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu terdata di BKN? Nah, K2 atau guru kategori 2 yang ada kartu ujian 2013. Kalau lulus PG berarti masuk P1 paling prioritas. Tapi kalau tidak lulus PG berarti masuk tes cat observasi diri sendiri atau biasa dikenal dengan P2. Sedangkan P1 guru lulus PG ini paling aman ini Bapak Ibu ya. Kemudian non ASN, guru yang terdata sewaktu pendataan guru di tahun 2022 untuk sekolah negeri ini masuk P3 ya ceritanya ya. Dan kemungkinan observasi diri sendiri. Jika Anda di sini terakhir diberitahukan di informasi seperti ini ya, jika Anda merasa termasuk di kategori ini, berarti ada peluang untuk menjadi ASN. Artinya semua punya peluang, tapi kalau Bapak Ibu masuk dalam salah satu kategori ini, maka Bapak Ibu memiliki nilai tersendiri, nilai plus tersendiri untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K guru formasi tahun 2023. Seperti itu. Lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tadi yang saya bilang tadi, alur pendaftaran seleksi P3K guru. Ini yang paling penting sekali ya. Kenapa? Karena database-nya SSCASN itu diambil dari database Kemendikbud. Itu database dari Dapodik ya. Ini database dari Dapodik. Mulai dari Info GTK, verbal ijazah, NUPTK, kualifikasi S1. Itu nantinya terkoneksi di database Kemendikbud, ditarik oleh data P3K, kemudian masuk ke pendaftaran SSCASN. Maka inilah yang menjadi penentu apakah Bapak Ibu adalah P2, P3 ya. Nah, TMT Bapak Ibu yang ada di Dapodik yang terinput di Dapodik itu tidak boleh salah, karena jangan sampai itu yang terbaca di servernya BKN, karena BKN itu atau server SSCASN itu menarik data dari Dapodik Kemendikbud. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.